Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartono, Pak. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Kekuasaan dan Politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan, Pak, apa itu politik. Pengertian politik yang saya ketahui itu ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintah, dasar pemerintahan. Pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan kebijakan, siasat, dan sebagainya. Politik itu biasanya berkaitan dengan pemerintahan. Istilah biasanya mengacu pada bagaimana cara negara diatur serta pemerintah membuat aturan dan hukum. Politik juga dilihat pada perusahaan, sekolah, dan organisasi. Untuk selanjutnya ada konsep politik, Pak. Konsep politik yang pertama itu klasik, Pak. Pada pandangan klasik, politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai normal, moral yang lebih tinggi. Kepentingan umum, sering keadilan, kebenaran, dan kebahagiaan. Pandangan klasik dianggap kabur seiring banyaknya konsep. Tidak dapat dibedakan konsep beraspek politik dan yang non politik, dan juga kekuasaan hanya salah satu konsep dalam ilmu politik. Yang kedua, fungsionalisme, Pak. David Eston berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan wewenang dan mengikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Harold Laswell, politik merupakan who gets, what gets, when gets, dan how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh perilaku politik. Contoh perilaku politik, Pak. Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajiban untuk guna melakukan perilaku politik. Pengertian teori kekuasaan. Pada dasarnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau sekelompok untuk mengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar, karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Yang kedua, legitimasi kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebutnya KBBI, legitimasi adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau kesahan. Sifat kekuasaan yang ketiga, Pak. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika kekuasaan itu bisa dimiliki oleh individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa individu, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan terdiri dari dua sifat, yaitu position power dan personal power. Pengertian dari position power, sifat pertama dari kekuasaan adalah position power. Sifatnya adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Yang kedua, personal power. Sifat kedua dari kekuasaan adalah personal power, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang
bukan di organisasi melainkan dalam hubungan sosialisasi. Dengan yang kata lain, seseorang itu sudah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan, munculnya kekuasaan pada individu atau kelompok tidak dengan sendirinya, atau dapat dikatakan bahwa ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan ada 3, yaitu kedudukan, kekayaan, kepercayaan. Yang pertama ada kedudukan. Sumber kekuasaan pertama ini bisa berupa jabatan saat ini. Misalnya seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat tinggi di bidang kemiliteran dan sebagainya. Yang kedua ada kekayaan. Kekayaan menjadi sumber kekuasaan kedua. Sudah menjadi hal umum jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Yang ketiga ada kepercayaan. Sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan? Tak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan selalu identik dengan politik, sehingga banyak sekali pelaku politik yang ingin sekali untuk mempertahankan kekuasaannya. Pertama, membangun politik dinasti. Suatu kekuasaan dapat dipertahankan dengan cara membangun dinasti politik. Dinasti politik dapat diartikan sebagai politik keluarga, yang dimana hampir semua anggota dimiliki jabatan di suatu daerahnya. Yang kedua, tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat. Yang dimaksud itu, bagi para pemimpin politik yang ingin mempertahankan kekuasaannya, bisa melakukannya dengan cara mengurangi kebebasan berpendapat kepada masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan peraturan-peraturan yang dapat merugikan kekuasaan. Apabila kekuasaan tidak dipertahankan dengan cara membangun dinasti politik dan membatasi akses berpendapat, maka sudah seharusnya menggunakan cara ketiga, mempertahankan kekuasaan. Untuk kesimpulan teori kekuasaan, pada dasarnya kekuasaan itu bisa dimiliki oleh siapa saja, tak terkecuali diri kamu, karena kekuasaan terkecil berada di dalam lingkungan keluarga. Selain itu, seseorang yang mendapatkan kekuasaan bisa karena memiliki jabatan di organisasi atau lembaga, keturunan raja, atau kedua-duanya. Dari manapun mendapatkan kekuasaan, yang penting mampu bertanggung jawab terhadap kekuasaan yang telah diberikan dan mampu mengarahkan orang lain ke arah yang baik dan tidak merugikan. Sekian presentasi dari PPT saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kesalahan yang kurang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.